Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai cost, volume, and profit, dan perencanaan laba. Anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Abdul Rizik, dan saudari saya, Keke Fadila. Langsung ke materi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari laba dan GPP. Laba merupakan selisih positif dari total pendapatan atau penjualan dikurangi dengan total beban baik biaya produksi maupun beban operasional. Perusahaan dapat membuat perencanaan laba melalui analisis GPP, yaitu analisis yang menghubungkan biaya, volume penjualan, dan laba atau rugi yang saling berintegrasi yang berlaku dalam suatu perusahaan tertentu pada periode tertentu. Ada pula menurut Hilton dan Regent mengemukakan analisis GPP merupakan teknik yang digunakan untuk mengetahui besarnya perubahan terhadap laba operasi sebagai akibat perubahan biaya, volume penjualan, dan komposisi penjualan. Selanjutnya yaitu konsep laba terdiri dari 2. Yang pertama yaitu laba atas dana operasi. Rasio ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, dihubungkan dengan seluruh dana yang dipercayakan oleh para pemegang saham maupun investor lainnya. Laba atas dana operasi sama dengan laba operasi per dana operasi. Yang kedua, laba atas dana sendiri. Rasio ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dihubungkan dengan dana yang berasal dari para pemegang saham saja. Laba atas dana sendiri sama dengan laba bersih per dana sendiri. Salah satu ukuran keberhasilan tugas manajemen adalah laba atas dana operasi. Selanjutnya mengenai asumsi dasar GPP, yaitu yang pertama fungsi pendapatan dan fungsi cost berbentuk linear. Harga jual produk, total cost tetap, dan cost variabel per unit dapat diidentifikasi secara akurat dan tetap konstan sepanjang rentang yang relevan. Unit yang diproduksi semua dapat terjual. Untuk analisis multiproduk, bauran penjualan dapat dihentikan dengan pasti. Terakhir, harga jual dan kos diketahui dengan pasti. Selanjutnya, cara merencanakan laba. Dalam merencanakan laba perusahaan, di samping informasi sumber daya yang terbatas, juga diperlukan informasi biaya yang dapat diperoleh dari biaya gunting. Dari informasi biaya dapat dilakukan 2 cara analisis, yaitu analisis biaya total dan analisis biaya marginal. Kedua analisis ini akan dijelaskan atau disambung oleh saudari saya. Kepada saudari, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan dengan saudara Abdul Rizik dengan materi analisis biaya total. Dalam analisis biaya total, biaya disajikan dalam suatu ikhtisar yang menunjukkan alokasi dari semua biaya menurut tempat atau bagian di mana biaya-biaya itu telah dikeluarkan. Perencanaan laba yang didasarkan atas biaya total dapat terjadi keliruan. Dengan adanya informasi yang keliru, maka akan dihasilkan keputusan manajemen yang tidak tepat. Selanjutnya, analisis biaya marginal. Dengan cara ini, biaya dipisahkan menurut sifatnya, yaitu biaya variabel adalah biaya yang berubah-ubah menurut besarnya produksi atau penjualan. Lalu biaya tetap, yaitu biaya yang tidak tergantung dari besarnya produksi atau penjualan sampai pada tingkat tertentu. Kemudian titik impas dalam unit.
Titik impas atau bisa disebut break even point adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, atau titik di mana laba sama dengan 0, bisa disebut zero profit, untuk menentukan titik impas dalam unit. Pendapatan sama dengan total biaya, maka perlu difokuskan pada laba operasi. Dalam hal ini, yang dilakukan pertama kali adalah menentukan titik impas, kemudian melihat bagaimana pendekatan yang telah digunakan itu dapat dikembangkan untuk menentukan jumlah unit yang harus dijual guna menghasilkan laba yang ditargetkan. Berikut adalah rumusnya. Dari laba operasi sama dengan harga dikali jumlah unit terjual dikurangi biaya variabel per unit dikali jumlah unit terjual dikurangi total biaya tetap. Contoh berikut mencari titik impas dalam unit. Contohnya adalah Weather Company memproduksi mesin pemotong rumput. Berikut proyeksi laporan laba rugi perusahaan. Penjualan yaitu 1000 unit atau $400, bisa dikatakan $400.000, dikurangi beban variabel 325.000, margin kontribusi yaitu berjumlah $75.000 dikurangi beban tetap 45.000, dan laba operasinya adalah $30.000. Kemudian hal ini menunjukkan bahwasannya Weather Company mempunyai harga adalah $400 per unit dan biaya variabel per unitnya adalah $325.000 atau 1000 unit. Biaya tetap adalah $45.000, maka pada titik impas persamaan laba operasional adalah sebagai berikut. 0 sama dengan $400 dikali unit dikurangi $325.000 dikali unit dikurangi $45.000, yaitu lalu 0 dikurang sama dengan $75.000 dikali unit dikurangi $45.000, lalu $75 dikali unit sama dengan $45.000 dan unitnya adalah 600. Dengan demikian Weather Company harus menjual 600 mesin pemotong rumput untuk menutupi semua beban tetap dan variabel. Sekian materi yang telah kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.